Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di GEP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Hari ini kita bakal ngebahas soal TKA Ekonomi Sosum Struktur Pasar Part 2 ya. Nah, kira-kira soalnya seperti apa ya? Yuk kita simak berikut penjelasannya. Kita lihat nomor pertama, industri transportasi online di suatu negara dikuasai oleh dua perusahaan besar, yaitu Alfa dan Beta, dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi. Ketika Alfa memberikan harga promo yang lebih murah, kemungkinan besar Beta akan. Nah teman-teman, jadi di sini kita bisa lihat ya kondisinya itu si Alfa sama Beta itu adalah suatu perusahaan yang menguasai industri transportasi online. Nah jadi karena yang menguasai ini dua, ini adalah salah satu ciri-ciri dari yang namanya pasar oligopoli gitu ya. Nah jadi dia ini perusahaannya itu kurang lebih dari 10 yang menguasai dua suatu pasar, dan ini kita lihat cuman si Alfa sama Beta, dan itu cuman dua. Nah jadi ketika si Alfa ini memberikan harga promo yang lebih murah, jadi kan dia bisa memengaruhi harga atau yang namanya price maker gitu kan, price maker. Nah berarti nanti kemungkinan besar si Beta ini nanti bakal menurunkan harga juga gitu, karena kedua perusahaan ini berada pada pasar oligopoli. Jadi di oligopoli ini ketika satu perusahaan itu meningkatkan harga, pasti memengaruhi perusahaan yang lain itu untuk meningkatkan harga juga. Terus ketika si suatu perusahaan menurunkan harga, termasuk salah satunya dengan promo yang lebih murah, nanti perusahaan yang lain juga bakal menurunkan gitu. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A. Oke, nomor berikutnya, jika perusahaan go public, nah go public ya, penawaran saham akan dilakukan Nah, perusahaan go public ini adalah penawaran saham pertama gitu ya, yang dilakukan oleh si perusahaan untuk menawarkan efek-efeknya gitu. Nah, jadi kalau di pasar modal, dia ini bakal ada nanti dua pasar yang dia lewatin. Yang pertama ada namanya pasar primer atau namanya primary market, yang kedua adalah secondary market atau pasar sekunder gitu. Jadi ketika go public, hal yang pertama atau penawaran saham akan dilakukan itu di pasar primer. Nah dengan nanti si perusahaan harus mengikuti tata aturan undang-undang dari si pasar modal sendiri. Jadi makanya jawaban yang benar itu adalah yang A, primary market atau pasar primer. Kita lihat nomor berikutnya, hal yang tidak ditemukan dalam pasar persaingan monopolistik. Nah, ingat ya teman-teman, jadi kalau pasar monopolistik itu yang pertama dia penjualnya sama pembelinya banyak. Kemudian yang kedua dia dihasilkan yang namanya barang diferensiasi. Kemudian perusahaannya itu nanti karena tadi banyak penjual sama pembeli, jadi mudah nih masuk atau keluar di pasar industri. Kemudian dia juga bertindak sebagai yang namanya penentu harga atau price maker gitu ya. Nah jadi kalau kita lihat dari opsi yang pertama yang A, dihasilkan barang diferensiasi, berarti ini benar ya, dia ini adalah pasar persaingan monopolistik. Nah kemudian yang B, mudah untuk masuk ke dalam pasar atau industri, benar. Yang C, perusahaan dihadapkan pada permintaan yang inelastis. Nah ini salah ya teman-teman, harusnya kalau di pasar monopolistik dia itu permintaannya elastis ya, bukan inelastis. Terus yang D, perusahaan bertindak sebagai price maker, benar. Yang E, jumlah perusahaan dalam industri banyak, juga benar. Berarti karena dia bertanya hal yang tidak ditemukan di pasar persaingan monopolistik, berarti jawaban yang benar adalah yang C. Oke lah, nomor berikutnya, bisnis kapal pesiar yang ada di Kepulauan Hanamari hanya dikelola oleh 3 pengusaha, yaitu Arsa, Dila, sama Reno gitu kan. Setiap perusahaan sangat ketat dalam mendapatkan pelanggannya. Berdasarkan kondisi tersebut, bisnis kapal pesiar di Kepulauan Hanamari termasuk dalam pasar. Nah lihat teman-teman, ini tuh produsennya cuma 3 kan, si Arsa, Dila, sama Reno. Nah berarti ini itu masuk ke dalam yang namanya pasar oligopoli. Nah karena dia perusahaannya itu lebih kecil dari 10 gitu ya, dan lebih besar dari 2. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, bisnis kapal pesiar di Kepulauan Hanamari termasuk dalam pasar. Kita lihat yang A, persaingan monopolistik karena harga sewa kapal di antara mereka selalu sama. Salah ya, karena kalau persaingan monopolistik itu nanti dia pengusahanya banyak atau perusahaannya tuh banyak ya, penjualnya atau produsennya banyak. Nah berarti ini salah.
Kemudian persaingan sempurna karena harga sewa kapal di antara mereka selalu sama. Nah, karena perusahaannya cuma 3, jadi dia salah gitu ya, karena di pasar persaingan sempurna perusahaannya atau penjual itu banyak. Yang C, persaingan monopolistik karena harga sewa yang ditetapkan satu pengusaha tergantung harga persaingan lainnya. Nah, karena dia bilang persaingan monopolistik, bukan, harusnya tadi oligopoli ya, bukan persaingan monopolistik. Yang D, oligopoli karena harga sewa kapal di antara mereka selalu sama. Nah, ini salah ya, karena oligopolinya benar, tapi karena dia bilang harga sewa kapal di antara mereka selalu sama, nah makanya salah gitu ya. Harusnya kita lihat yang E, oligopoli karena harga sewa yang ditetapkan satu pengusaha tergantung pada harga pesaing lainnya. Nah, jawabannya yang E teman-teman, karena apa? Karena di pasar oligopoli itu tadi ingat lagi, ketika suatu perusahaan meninggikan harga, maka perusahaan yang lain bakal mengikuti harga pesaingnya. Makanya jawaban yang benar adalah yang E. Oke, kita lihat nomor berikutnya. Berikut ciri-ciri pasar barang. Nah, yang pertama, terdapat banyak penjual di dalam pasar. Yang kedua, barang yang dijual sangat beragam. 3, promosi sangat diperlukan untuk memenangkan persaingan. 4, ada penjual tunggal yang menguasai pasar. 5, ada hambatan yang besar dari segi permodalan bagi produsen yang ingin memasuki pasar. Yang termasuk ciri-ciri pasar persaingan monopolistik adalah, nah teman-teman, yang dia tanya adalah monopolistik. Nah, kita lihat ya, terdapat banyak penjual di dalam pasar, berarti ini benar ya. Kemudian barang yang dijual sangat beragam juga benar. Promosi sangat diperlukan untuk memenangkan persaingan. Nah, ini juga benar ya teman-teman, karena promosi itu untuk pasar persaingan monopolistik dibutuhkan. Karena apa? Kalau misalkan nanti dia tidak melakukan promosi, nanti dia bakal bisa kalah dalam persaingan gitu. Makanya perlu iklan. 4, ada penjual tunggal yang menguasai pasar. Nah, salah ya teman-teman, karena ini dia bilang penjual tunggal. Nah, kalau penjual tunggal itu kan dia bukan monopolistik, tapi monopoli. Itu monopoli, pasar monopoli. Yang 5, ada hambatan yang besar dari segi permodalan bagi produsen yang ingin memasuki pasar. Nah, kalau hambatan permodalan yang bagi produsen yang ingin memasuki pasar itu yang besar itu adalah monopoli gitu ya teman-teman. Nah, yang paling besar itu monopoli. Nah, berarti berdasarkan ciri-cirinya yang benar itu adalah 1, 2, dan 3. Berarti untuk opsi A udah benar teman-teman. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. Oke, kita lihat nomor berikutnya. Berikut ini ciri-ciri pasar. Nah, lihat ya teman-teman. 1, jumlah perusahaan dalam pasar sangat banyak. 2, terdapat satu penjual produsen yang menguasai pasar. 3, price leader, yaitu penjual atau produsen yang menguasai pasar. 4, barang yang diperjualbelikan dapat homogen dan dapat pula berbeda corak atau differentiated product. 5, terdapat hambatan masuk yang kuat bagi perusahaan di luar pasar untuk masuk ke dalam pasar. Yang ke-6, pemerintah campur tangan dalam proses pembentukan harga yang merupakan ciri-ciri pasar oligopoli gitu ya teman-teman. Nah, kita lihat ya teman-teman, untuk yang opsi 1, jumlah perusahaan dalam pasar sangat banyak. Nah, karena kata dia sangat banyak ya teman-teman, nah salah ya. Harusnya kalau di oligopoli itu dia lebih besar dari 2 sama lebih kecil dari 10 gitu. Kemudian yang kedua, terdapat satu penjual produsen yang menguasai pasar. Nah, ini juga salah karena cuma satu penjual. Kalau satu penjual itu bukan pasar oligopoli, tapi dia pasar dari monopoli. Yang ketiga, price leader, yaitu penjual atau produsen yang menguasai pasar. Nah, dia benar ya, dia ini adalah price leader. Yang keempat, barang yang diperjualbelikan dapat homogen dan dapat pula berbeda corak. Nah, ini benar juga karena dia itu mengalami diferensiasi. Yang kelima, terdapat hambatan masuk yang kuat bagi perusahaan di luar pasar untuk masuk ke dalam pasar. Iya, karena harus punya modal kan yang besar gitu biar dia bisa masuk ke dalam pasar. Kemudian yang terakhir, pemerintah campur tangan dalam proses pembentukan harga. Salah ya teman-teman, jadi kalau pemerintah campur tangan itu bukan di pasar oligopoli, tapi dia di pasar monopoli. Nah, berarti jawaban yang benar itu adalah 3, 4, sama 5. Berarti kita lihat opsi yang benar itu 3, 4, 5 adalah yang D.
Nomor berikutnya, perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, tingkat permintaan terhadap tanah. 2, tingkat penawaran terhadap tanah. 3, perbedaan tingkat kesuburan tanah. 4, jauh dekatnya tanah dengan pasar. Nah teman-teman, tinggi rendah sewa tanah menurut Pontunen adalah yang pertama itu tingkat permintaan terhadap tanah. Berarti yang ini salah ya teman-teman. Kemudian tingkat penawaran terhadap tanah juga salah. Yang ketiga ini perbedaan tingkat kesuburan tanah benar. Yang keempat, jauh dekatnya tanah dengan pasar juga benar. Nah berarti jawaban yang benar adalah angka 3 dan 4. Berarti 1 dan 2 salah, 1, 3 salah, 2 dan 3 salah, 2 dan 4 salah, dan 3 dan 4 berarti benar. Oke, nomor berikutnya, perhatikan pasar faktor produksi berikut ini. Penjual adalah produsen, lebih diutamakan penawaran keahlian, semakin profesional biasanya harganya makin tinggi, dibeli oleh perusahaan sebagai bahan baku, dan merupakan uang tunai yang sangat dibutuhkan produsen. Dari pernyataan di atas, yang merupakan pasar faktor produksi tenaga kerja adalah. Nah, jadi teman-teman, dia kan bilang nih di sini faktor produksi tenaga kerja. Nah, jadi kalau misalkan pasar itu tuh terbagi atas 2. Yang pertama ada namanya pasar output gitu ya teman-teman. Yang kedua nanti pasar itu terdiri dari yang namanya pasar input. Nah, jadi kalau pasar output ini, dia ini nanti menawarkan hasil dari produksi berupa barang sama jasa. Menawarkan produksi barang dan jasa. Kemudian kalau yang input, dia ini adalah pasar yang menawarkan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi. Nah, jadi berarti kan ini faktor produksi tenaga kerja. Berarti dia ini masuk ke dalam yang namanya pasar input. Nah, jadi pasar input itu adalah pasar yang menawarkan faktor-faktor produksi. Nah, faktor-faktor produksi itu kan terdiri dari 4 ya teman-teman. Yang pertama ada sumber daya alam gitu, kemudian sumber daya manusia, kemudian ada skill, yang keempat ada modal. Nah, jadi yang sumber daya manusia ini salah satunya itu adalah tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini ketika ditawarkan tenaga kerja, berarti si produsen ngebutuhin apa nih dari si tenaga kerja ini. Berarti kita lihat opsi yang pertama ya. Penjual adalah produsen, salah. Yang kedua, lebih diutamakan penawaran keahlian. Nah, ini benar ya teman-teman, karena apa? Ketika si tenaga kerja ini mempunyai keahlian, berarti dia bisa masuk ke dalam suatu perusahaan atau dia bisa masuk ke dalam atau membantu proses produksi dari suatu produk. Kemudian yang ketiga, semakin profesional biasanya harganya semakin tinggi. Benar ya teman-teman, jadi kalau seseorang makin profesional atau tenaga kerjanya profesional, berarti harga yang dibayar atas jasa dia itu nanti juga bakal semakin tinggi. Nah, yang keempat, dibeli oleh perusahaan sebagai bahan baku. Nah, saya teman-teman, karena ini bukan faktor produksi tenaga kerja gitu. Yang kelima, merupakan uang tunai yang sangat dibutuhkan produsen. Nah, ini juga salah. Nah, berarti dari opsi 1, 2, 3, 4, dan 5, kalau kita lihat yang benar itu adalah opsi 2 dan 3. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Oke teman-teman, kita lihat nomor berikutnya ya. Suatu pasar di mana banyak penjual dan pembeli. Harga ditentukan mekanisme pasar dan barang yang diperjualbelikan homogen merupakan bentuk pasar. Nah teman-teman, ini itu adalah ciri-ciri dari yang namanya pasar persaingan sempurna. Karena apa? Penjualnya banyak sama pembelinya, kemudian harganya ditentukan pasar atau price taker, dan barang yang diperjualbelikan juga homogen. Nah berarti kita lihat opsi yang A, pasar persaingan sempurna. Berarti dia jawabannya udah benar ya teman-teman, yang A. Yang B, pasar persaingan tidak sempurna, salah. Yang C, oligopoli, salah. Oligopsoni juga salah. Monopolistik juga salah. Oke, soal berikutnya, pasar yang memiliki faktor penghambat atau barrier to entry paling tinggi adalah. Nah, jadi teman-teman kalau di dalam suatu pasar gitu ya. Nah, kita kan tadi belajar tentang terkait pasar. Nah, yang pertama itu ada namanya pasar persaingan sempurna ya teman-teman. Nah, yang kedua ada namanya pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna ini memiliki hambatan ketika masuk keluar pasar. Hal ini itu bakal terjadi sama pasar monopoli, kemudian oligopoli, kemudian juga monopolistik gitu ya.
Nah, tapi dari ketiga pasar itu atau dari semua pasar persaingan yang tidak sempurna ini, yang paling punya faktor penghambat yang paling tinggi itu adalah pasar monopoli, teman-teman. Karena apa? Karena pasar monopoli ini kan tidak ada substitusinya atau tidak ada pasar penggantinya gitu. Jadi penghambat untuk masuk ke dalam industri monopoli itu bakal susah, dan dia juga bakal ada ketentuan yang sangat berat. Nanti ada tuh berdasarkan undang-undang, atau dia itu nanti ketika masuk harus ada modal yang sangat besar seperti itu. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah yang monopoli ya, dibandingkan dengan pasar persaingan tidak sempurna yang lainnya. Oke, kita masuk nomor berikutnya. Perusahaan pada pasar persaingan sempurna yang memaksimalkan laba dihadapkan pada kondisi ketika harga sama dengan. Nah, teman-teman, jadi kalau pasar persaingan sempurna ini mau memaksimalkan laba gitu ya, kondisinya itu harga itu sama dengan, tidak ya, yang pertama katanya penerimaan marginal, berarti P sama dengan MR gitu ya. Kemudian opsi yang kedua dia bilang penerimaan rata-rata, berarti P sama dengan AR. Next, biaya marginal, berarti P sama dengan MC. Nah, terakhir adalah biaya rata-rata, berarti kalau biaya rata-rata itu sama dengan AAC. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan di dalam PPS atau pasar persaingan sempurna, ketika nanti memaksimalkan laba, ini kakak tulis kurvanya gitu ya, ini ada kurva Q, kemudian ini ada yang P, ini P. Nah, P ini sama dengan AR gitu ya, sama dengan MR sama dengan D. Nah, terus ada kurva MC, kemudian ada kurva AC. Nah, teman-teman, jadi kita lihat ya, kalau misalkan ini adalah kurva ketika kondisi memaksimalkan laba. Nah, ketika memaksimalkan laba itu gitu ya teman-teman, jadi si P ini, nah P ini dia sama dengan AR. Nah, AR itu berarti penerimaan rata-rata, kemudian MR berarti penerimaan marginal, kemudian D itu adalah di demand. Nah, berarti kalau kita lihat dari sini, dan laba max itu didapetin dari persamaan MR sama dengan MC. Nah, berarti kita lihat ya, di sini kita ngelihat si MR ini sama dengan si MC. Nah, di sini ya. Nah, oke, di titik yang kakak merahin. Berarti kita lihat ya, P sama dengan penerimaan marginal, P sama dengan MR berarti benar. 2 penerimaan rata-rata berarti AR benar ya. Ini penerimaan rata-rata. Kemudian biaya marginal itu berarti dia MC ya teman-teman. Nah, berarti benar. Nah, terakhir P ini sama dengan katanya biaya rata-rata. Jadi ini salah ya teman-teman, karena si AC ini gitu ya, titiknya itu masih di bawah dari si harga. Nah, berarti jawaban yang benar itu adalah 1, 2, dan 3. Berarti jawabannya yang A. Oke, kita lihat nomor berikutnya. Kondisi yang mencerminkan keseimbangan perusahaan jangka panjang pada pasar persaingan monopolistik adalah. Nah, kita lihat ya teman-teman, tadi kita udah bahas juga nih di pertemuan sebelumnya gitu. Yang pertama, harga lebih tinggi dari biaya marginal, berarti P-nya lebih besar dari MC. P lebih besar dari MC. Nah, kemudian ini benar ya teman-teman. Nah, harga sama dengan penerimaan marginal, berarti P sama dengan MR. Nah, berarti kalau P sama dengan MR salah, karena apa? Si MR ini sama dengan MC gitu ya. Nah, perusahaan memperoleh laba normal benar. Kemudian karena apa? MR sama dengan MC, atau biaya penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. 4 perusahaan yang menghadapi kurva permintaan yang elastis sempurna. Saya teman-teman, permintaannya bukan yang elastis sempurna gitu. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah B.
Oke teman-teman, kita lihat lagi ya soal berikutnya. Diketahui P sama dengan harga output, MR sama dengan penerimaan marginal, dan MC sama dengan biaya marginal. Perusahaan monopoli ketika mendapatkan keuntungan maksimal adalah, nah lihat ya teman-teman, katanya opsi yang A, harga sama dengan penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Berarti ini salah ya, karena ini apa? Karena ini adalah keuntungan maksimal ketika terjadi di perusahaan persaingan sempurna. Yang B, P lebih besar daripada MR sama dengan MC. Nah ini benar ya teman-teman, karena di pasar monopoli ketika meningkatkan keuntungan maksimal, harga itu lebih besar daripada penerimaan marginal sama biaya marginal. Nah tapi biaya marginalnya ini sama dengan penerimaan marginal, makanya jawabannya benar. Berarti untuk yang opsi C salah, D juga salah, yang E juga salah. Oke, soal berikutnya, hal yang perlu dilakukan oleh penjual barang mewah bila menginginkan penerimaan totalnya meningkat adalah, berarti teman-teman ini kan barang mewah ya, dan yang berarti perusahaannya sedikit dong. Nah berarti kalau misalkan dia mau penerimaan totalnya itu meningkat, berarti kan harusnya yang dia lakukan itu adalah menurunkan harga jual gitu teman-teman, karena permintaan masyarakat itu bakal meningkat ketika harga suatu barang itu menurun gitu. Kalau kita lihat opsi yang A, menurunkan harga jual, dia jawabannya benar ya. Nah berarti yang B, menaikkan harga jual, salah, harusnya diturunkan. Meningkatkan kapasitas produk juga salah ya, karena berarti kalau dia meningkatkan kapasitas produk, berarti kan biaya yang harus dia keluarin kan juga bertambah gitu. Nah kemudian meningkatkan permintaan barang juga salah, mengurangi jumlah barang yang dijual juga salah. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, nomor terakhir kita lihat ya, perusahaan yang beroperasi di pasar monopoli menghadapi fungsi permintaan Q sama dengan 10 min P dan biaya rata-rata perusahaan tersebut adalah 2, di mana Q sama dengan jumlah barang yang diminta dan P harga. Persamaan yang tidak menggambarkan kondisi perusahaan tersebut adalah, oke teman-teman kita lihat ya, berarti ini perusahaan monopoli. Diketahui Q-nya sama dengan 10 min P, fungsi permintaan ya. Kemudian biaya rata-rata perusahaan, berarti kalau biaya rata-rata itu AC ya, AC sama dengan 2. Kemudian Q-nya sama dengan jumlah barang, oke, Q dan P. Nah P-nya ini adalah harga. Yang ditanya adalah kondisi yang menggambarkan perusahaan itu gitu ya, kondisi perusahaan, oke, yang menggambarkan dari permintaan di atas. Nah jadi kalau ngejawab soal ini kita harus tahu ya teman-teman, jadi kalau ketika si kondisi perusahaan, ingat lagi ketika mau memaksimalkan laba, nanti dia adalah MR sama dengan MC. MR itu didapatin dari turunan dari TR, kemudian MC turunan dari TC. Nah, di sini kita ngedapatin yang pertama permintaannya sama dengan 10 min P, gitu ya teman-teman. Berarti P-nya ini sama dengan, kalau kita taruh itu nilai P-nya berarti sama juga dengan 10 min P sama dengan Q, min P sama dengan Q min 10, berarti P-nya sama dengan 10 minus Q. Kemudian kita udah dapat nilai P-nya, berarti sekarang kita cari TR-nya ya teman-teman. TR sama dengan P kali Q. P-nya tadi kita substitusi nilainya jadinya 10 min Q, kemudian dikali dengan Q. 10 kali Q berarti 10 Q, min Q kali Q berarti min Q kuadrat. Nah oke deh, nah berarti teman-teman kita cari dulu nih turunan dari si TR. Nah turunan dari TR itu sama dengan MR ya. MR-nya berarti turunan dari 10Q dikurang Q kuadrat. Nah sekarang kita turunkan ya, 10Q dikurang Q kuadrat berarti turunannya jadi 10 dikurangi 2Q. Kemudian kalau misalkan kita lihat, ini kan udah nemu nih MR, berarti MR gitu ya sama dengan tadi 10 min 2Q gitu ya, sama dengan tadi biaya rata-ratanya adalah 2
2. Berarti 10 min 2, kita pindah ruas ya. 10 min 2 sama dengan 2Q. Berarti 8 sama dengan 2Q. Berarti nanti Q-nya sama dengan 4. Berarti kalau kita lihat, nah lihat ya kondisi yang pertama, P sama dengan 10 min Q. Ini ya, nah berarti ini kondisi pertama nih Kak. Berarti jawabannya benar ya. Ini kondisi 1. Berarti jawabannya benar. Kemudian TR sama dengan 10Q min Q kuadrat. Nah ini berarti kedua ya. Nah berarti benar. MR sama dengan 10 min 2Q. Nah MR nya kita dapatin turunan dari TR tadi adalah 10 min 2Q. Benar. MC min 2Q. Nah ini salah ya teman-teman, karena tidak gitu. Berarti yang terakhir yang E, laba maksimum diperoleh ketika Q sama dengan 4. Nah ini adalah laba maksimum. Laba maksimum ketika apakah? MR itu sama dengan MC. Kondisi MR sama dengan MC gitu ya. Nah berarti kita dapatin tadi berapa tuh? Q-nya itu sama dengan 4. Berarti jawaban yang benar adalah kondisi yang tidak menggambarkan perusahaan ini, yang jawaban yang benar itu yang D. Oke teman-teman, itu dia tadi pembahasan soal TKA Ekonomi Sosum Struktur Pasar Part 2. Semoga teman-teman mudah ya dipahaminnya gitu. Jadi sekian dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa saksikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.